بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang telah kami berkahi sekelilingnya. Agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha melihat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya lagi Maha Agung. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu agung dan mulianya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah memberikannya hiburan dan hadiah terbaik. Bahkan bukan hanya untuk Rasulullah seorang, tapi juga untuk umatnya. Dalam peristiwa yang sangat-sangat menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita kenal dengan momen Isra wal Mi'raj. Tapi ternyata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam perjalanan Mi'rajnya, Isra wal Mi'rajnya, Nabi melihat beberapa jenis golongan manusia. Pemandangan yang baru bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa sajakah itu dan bagaimana keadaan yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hari ini Islam itu indah spesial Isra Mi'raj akan membahas tentang orang-orang yang dilihat Rasulullah saat Isra Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senang sekali saya Caca Frederika dapat kembali hadir di Islam Itu Indah Special Isra Mi'raj dengan tema orang-orang yang dilihat Rasulullah saat Isra Mi'raj. Nah, bersama dengan guru-guru kita ada Ustadz Maulana, ada Ustadz Syam, dan juga ada Habib Nabil Al-Musawa. Assalamualaikum, apa kabar Habib? Waalaikumsalam, Alhamdulillah Ustazah. kita ketemu lagi akhirnya nih Habib. Alhamdulillah, Bersama iya. dengan guru-guru kita dan jamaah Islam Itu Indah tentunya. Nah, berbicara tentang golongan orang-orang yang dilihat oleh baginda Rasul ketika Isra Mi'raj. Apa sih sebenarnya pesan baginda Rasul ketika melihat golongan orang-orang tersebut untuk kita nih?
manusia yang sekarang saat ini masih hidup di muka bumi ini. Dan apakah kita termasuk golongan orang-orang tersebut? Ada yang baik, ada yang buruk. Nauzubillahi min dzalik, semoga kita semua bukan termasuk yang buruk tapi termasuk yang baik. Langsung aja yuk, pertama-tama kita belajar dulu bersama dengan Habib. Habib sehat? Alhamdulillah. Gimana sebaliknya sehat? Alhamdulillah. Ustazah? Aduh, dipanggilnya ustazah. Jadi Masya ustazah, jadi Allah. doa insyaallah. Amin, jadi doa. Habib, bener gak sih ketika dari zaman baginda Rasulullah SAW, dahulu hingga zaman milenial sekarang itu ada 4 golongan orang yang menanggapi peristiwa Isra Mi'raj. Bahkan nauzubillahi min dzalik nih, ada yang mencela Isra Mi'raj. Kok bisa ya? 4 golongan orang tersebut itu siapa aja dan karakternya bagaimana sih Habib? Mohon tausiahnya. Baik, izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, juga Ustazah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim amma ba'd. Jadi tadi dikatakan ketika menyikapi Isra wal Mi'raj, ya, itu ada 4 golongan manusia yang mensikapinya. Yang pertama adalah manusia yang tidak percaya sama sekali dengan Isra wal Mi'raj. Ya, jadi 100% tidak percaya. Siapa itu? Yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW dipimpin oleh seorang yang namanya Abu Jahal. Abu Jahal ini nama aslinya Amr bin Hisham, tapi dipanggil Abu Jahal karena selalu menolak dan merendahkan terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Jahal ketika Rasul SAW pulang dari Isra wal Mi'raj, lalu kemudian turun menceritakan kisahnya, kata Abu Jahal, wahai Muhammad, boleh nggak saya kumpulin orang? Ya, para pemimpin Quraisy. Boleh, kata Rasulullah SAW. Lalu dikumpulkan. Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, halummu. Ya, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, kumpul semua, kata beliau. Ya, kata Abu Jahal. Lalu kemudian Rasul menceritakan, di situ ada orang yang senyum-senyum, ada yang geleng-geleng kepala, ada yang ketawa. Ya, kemudian ada satu orang yang bilang, wahai Muhammad, coba kamu angkat kaki. Lalu Rasul mengangkat kakinya sebelah. Lalu kemudian kata orang itu ketika kaki sudah diangkat, coba angkat sebelah lagi. Nah, Rasul ketika diperintahkan begitu bilang, kalau saya ngangkat dua-duanya saya akan jatuh. Kamu sejengkal aja nggak bisa ngangkat kaki, apalagi sampai naik ke langit. Ya. Nah, kelompok seperti itu sampai sekarang kaum muslim-muslimat itu selalu ada. Ya. Lalu kelompok yang kedua yang menyatakan Isra wal Mi'raj itu cuma mimpi. Ya. Nah, terkait dengan ini, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ya kita ketahui bahwa kalau misalnya itu mimpi, maka orang-orang Quraisy itu nggak akan menolak. Ya. Kenapa? Orang mimpi kemana saja bisa. Ya. Kenapa mereka menolak dengan keras, mencaci maki dan sebagainya? Karena dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW berangkat itu dengan fisiknya. Ya. Kelompok yang ketiga ya adalah yang menyatakan bahwa Isra Mi'raj itu hanya dengan ruhnya. Bagaimana kita menyatakan orang yang seperti ini? Ya, hadirin wal hadirat, kalau orang ruhnya keluar, kita sepakat, para ulama sepakat orang itu meninggal. Ya, jadi pasti ruh dan jasad. Kemudian kalimat Subhanalladzi asra bi'abdihi yang tadi dibaca oleh Ustadzuna Syam, ya, itu maknanya adalah memperjalankan hambanya, namanya memperjalankan seluruhnya, bi'abdihi, seluruh hamba itu, ya, fisik maupun juga ruhnya sekaligus, ya. Kemudian kata Mi'raj, Mi'raj itu sendiri itu maknanya adalah tangga, ya. Nah, kalau misalnya dikatakan tangga, yang naik tangga ya fisiknya juga ikut naik, ya. Lalu Isra Mi'raj itu ujungnya sampai ke mana? Sampai ke Sidratil Muntaha. Apa itu Sidrah al-Muntaha? Sidrah itu artinya daun bidara, ya. Jadi kata Rasulullah SAW sampai di atas yang paling tinggi itu dia sampai ke satu tempat yang seperti daun bidara yang besar sekali. Ya. Al-Muntaha artinya itu adalah batas tertinggi yang bisa dicapai oleh makhluk. Ya. Nah kemudian sampai ke situ, sampai Jibril pun tidak bisa ikut. Kata Jibril, ya Muhammad setelah ini Anda sendirian. Wahai Jibril, kenapa nggak temani? Dari awal saya ditemani. Ya. Kata Jibril, kalau saya masuk melewati ini maka badan saya akan terbakar. Lalu kemudian Jibril menunjukkan bentuk aslinya, kepalanya sampai ke langit, ya kakinya ke bumi, lalu memiliki 600 sayap. Dan sayapnya itu berkilau seperti ada permata. Ya.
Lalu kemudian Rasul kemudian akhirnya melewati itu. Jadi dari ini semua mana yang benar? Pendapat yang benar adalah yang menyatakan ruh dan jasad semua berangkat. Dan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang ketika dikabarkan berkata, kata beliau, inni la asduquhu bima ab'ad min dzaka. Saya akan membenarkan apapun kata Muhammad walaupun lebih jauh daripada peristiwa Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagai seorang muslim yang beriman, mengaku beriman, kita harus wajib meyakini bahwa baginda Rasul memang benar-benar melakukan Isra. perjalanan Isra Mi'raj dengan ruh dan juga jasadnya. Jasadnya, betul Karena sekali, ada 4 orang tadi itu, ada yang percaya 100%, nggak percaya 100%, percaya setengah-setengah. Ada yang bilang mimpi, ada yang bilang hanya ruhnya aja. Itu nauzubillah min dalik. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang diteguhkan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, Amin, ya amin ya Rabbal Allah ya rabbal alamin. alamin. Habib, Ustadz, ini ada tayangan nih yang sebelumnya kita lihat dulu yuk. Sebelum kita ngebahas lebih dalam lagi, kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. Boleh minta waktunya 2 menit sebentar aja Pak. Saya ada kabar gembira buat Pak Amin. 2 menit ya? Iya, monggo. Begini Pak, ceritanya saya ingin menawarkan ada produk kami yang terbaru, Red Card Platinum kami untuk Bapak. Kebetulan Bapak yang terpilih jadi calon nasabah kami. Cashback, melakukan pencairan dana tunai 30 juta 2 hari Pak pencairannya. Gimana Pak? Bapak tertarik? Apalagi ini belum ada bebasan annual fee tahunannya Baik, Pak. baik. Sebelumnya saya boleh tanya dulu ya? Boleh Pak? Nggak masalah ya? Baik. Mas Dimas Muslim? Saya, iya Pak, betul Pak. Muslim ya, Alhamdulillah ya. Kita sama-sama Muslim. Iya Pak. Mas Dimas pernah dengar nggak tentang riba? Iya, pernah dengar. dengar ya? Iya, Pernah kebayang bahaya riba nggak? bahaya riba, iya tahu Pak. Mungkin pernah dengar hadisnya atau ayat Qur'annya? Pak, Pernah? tapi Pak, Abi bagaimana? Masih tertarik Pak dengan kartu kredit platinum kami Pak? Masya Allah, ini bener juga ya. Ini jadi inspirasi loh Ustadz Maulana loh. Kalau kita ditelepon, ajak ngobrol aja ya kan. Sekalian dakwah gimana Ustadz Maulana? Ya kan? Tapi berbicara tentang riba tadi, ini ada hubungannya nggak sih sama Isra Mi'raj? Ketika baginda Rasul itu dalam perjalanan Isra Mi'raj, beliau melihat ada seseorang yang berenang di dalam sungai, kemudian disuapi batu-batuan. Itu kenapa sih, apa sih pesan baginda Rasul dan kenapa orang itu sampai seperti itu? Ada nggak hubungannya dengan video yang tadi kita tonton Ustadz Maulana? Mohon tausiahnya. Makasih banyak Caca. Izin Habib, izin Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita lagi memperingati, sekali lagi memperingati atau mengingat Isra Mi'rajnya Nabi yang luar biasa. Salah satu mujizat dari Rasulullah SAW dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj yang syarat penuh dengan makna. Karena di sana perjalanan Isra Mi'raj tersebut, Isra dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa dan Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju melewati 7 lapis langit menuju ke Sidratul Muntaha. Dan menarik sekali dalam perjalanan Mi'raj Rasulullah, Nabi melihat banyak pembelajaran. Salah satunya pembelajaran yang dilihat Nabi pada malam diisrakan, aku melihat seorang laki-laki yang berenang di sebuah sungai dan disuapi dengan batu. Setelah itu Nabi nanya, itu kenapa? Maka disampaikanlah mereka adalah orang yang suka makan riba. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kalau berbicara tentang peristiwa-peristiwa ini, betul bahwa sebenarnya perjalanan itu banyak syarat makna. Maka yang dilihat itu sesuai dengan tadi tayangan adanya pembahasan tentang riba. Karena riba ini termasuk dosa besar. Bagaimana dosa besar riba itu? Termasuk orang yang diperangi Allah. Mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW. Bahkan seperti, na'udzubillah, dosanya seperti menikahi ibu sendiri. Nauzubillah min dzalik. Bayangkan nih, saking besarnya dosa riba. Apalagi lebih dahsyat daripada berzina dengan 36 perempuan. Nauzubillah min Waduh. Jadi bahaya sekali
zina ini. Saking bahayanya diperlihatkan seperti siksaan orang yang berenang di sungai. Ada yang mengatakan sungai darah. Kemudian dilemparkan batu bebatuan. Ada yang mengatakan dibesarkan perutnya, kemudian dilemparkan lagi batu bebatuan. Itu banyak siksanya. Maka cara menghindari riba adalah dengan cara memakai jalur yang benar. Apa itu? Memahami jual beli. Lalu supaya kita terhindar dari riba, bagusnya tadi tuh. Ini sebenarnya ini tadi tayangan itu panjang. Jadi inspirasi ya? Inspirasi sebenarnya diajarkan bagaimana bahayanya riba tadi, dilaknat oleh Rasul, dimusuhi, diperangi oleh Allah, kemudian dosanya sangat besar. Kemudian usahakan supaya terhindar dari riba bersifat qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup. Kenapa banyak orang mau menggandakan uangnya? Karena dia merasa tidak puas dengan apa yang Allah berikan. Cukup enggak mungkin. Sekali lagi, manusia itu susah untuk cukup. Tapi setidak-tidaknya kita menggunakan qanaah, merasa cukup. Sekali lagi, merasa cukup. Dan yang terbaik adalah lakukan transaksi yang diperbolehkan. Kebanyakan yang terjadi karena transaksinya yang salah. Sehingga menyebabkan dia masuk dalam kategori ranah riba. Makanya diperbaiki transaksinya. Kalau memang nyicil, transaksi beli nyicil. Apalagi dan sebagainya. Lalu yang paling terpenting adalah perbanyak baca doa. Banyak baca doa. Perbanyak baca doa. Doa adalah kekuatan. Masya Allah, supaya Allah mudahkan kita untuk Amin. selalu bersyukur. Amin. Memiliki sifat qanaah. Iya, qanaah. Gak pengen-pengen terus, karena sosial media sekarang kita terpapar sama barang-barang yang baru lagi, pengen lagi. Nah, jazakallah khair Ustadz Maulana penjelasannya. Insya Allah kita semua terbebas dari riba dan jadi gak pengen ini itu ya kan. Karena serem banget baginda Rasul melihat benar-benar ada nih orang yang seperti ini gitu. Nah Ustadz Syam. Siap. Ada juga katanya baginda Rasul itu ketika dalam perjalanan Isra Mi'raj itu melihat ada seseorang yang menggunting-gunting bibirnya tapi nggak pakai gunting biasa. Tapi guntingnya itu adalah api gitu. Kenapa sih kok bisa sampai terjadi itu? Emang apa yang dilakukan oleh orang itu selama hidup di dunia ini? Subhanallah. Baik, Habib guruku, Habib Nabil yang dimuliakan Allah, Ustadz Maulana dan Kak Caca Frederika dan seluruh guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pemandangan selanjutnya yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam Isra, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan orang yang digunting bibirnya dengan api. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Jibril, pemandangan apakah ini? Siapakah mereka?" Lalu Jibril alaihissalam menjawab, mereka adalah para khatib, para penyampai, namun mereka tidak mengamalkannya. Mereka memerintahkan kebaikan pada orang lain, namun mereka sendiri lupa akan dirinya. Mereka membaca Al-Quran, namun tidak pernah berpikir dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Sebenarnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini untuk teman-teman milenial. Kami membahas ini bukan untuk yang namanya membuat kita nggak mau nonton Islam itu indah. Oh kok Islam itu indah? Bahasannya ngeri banget nggak? Tapi menyampaikan ini dalam hal apa? Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis ini sesuai dengan Al-Qur'an surah As-Saff di mana Allah Subhanahu wa taala gambarkan ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Qur'an tidak pernah Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan bahwa dirinya marah, bahwa dirinya benci. Allah cuma bilang innallaha la yuhibbu, Allah tidak suka, Allah tidak suka ini, Allah tidak suka ini, Allah tidak suka ini. Tapi dalam ayat ini bagi orang-orang yang berbicara namun tidak mengamalkannya, Allah mengatakan kabura maqatan indallahi.
Allah sangat marah dan murka kepada orang-orang yang menyampaikan lalu tidak mengamalkannya. Ceramah ini adalah untuk diri pribadi sendiri, tidak menceramai seluruh jamaah. Jamaah yang ada di rumah jangan tersinggung karena kamilah para penyampai yang bisa saja terkena dengan adab ini. Namun kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Baik, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim. Kemudian dalam surah Al-Baqarah pun Allah sudah tegaskan di awal-awal Al-Qur'an, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum." Apakah kalian berusaha untuk mengingatkan, memerintahkan orang lain, amr kepada orang lain, namun kalian lupa akan diri kalian sendiri, termasuk lupa pada circle sendiri, termasuk lupa pada anak-anak sendiri. Maka subhanallah ketika mendengar hal-hal yang demikian di mana Allah katakan wahai orang-orang yang beriman atau wahai orang-orang yang sudah mengaku dirinya beriman. Apa bukti keimanan kita? Setiap kita berucap selalu diusahakan bahwa apa yang kita ucapkan sudah kita amalkan. Atau apa yang kita sampaikan berusaha juga untuk kita amalkan. Oh berarti Ustadz kita nggak boleh nge-share kebaikan. Ini teman-teman milenial pasti nanya-nanya nih. Oh berarti kita nggak boleh dong nge-share kebaikan kalau kita belum mengamalkannya. Kita nggak boleh dong pasang story dakwah-dakwah kalau kita belum mengamalkannya. Bukan nggak boleh. Namun sembari kita nge-share kita juga berusaha untuk mengamalkannya. Kenapa? Jangan sampai kita bertolak belakang dengan apa yang kita sampaikan. Jangan sampai kita adalah sesuatu yang malah bukan kontradiksi dengan apa yang kita sampaikan. Kita sampaikan sekaligus reminder buat kita. Ingatlah bahwa ketika kita mengingatkan orang lain, itu sama saja kita mengingatkan diri kita sendiri. Dalam khutbah Jumat selalu khatib menyampaikan, usikum wa nafsi. Usikum wa nafsi. Saya mengingatkan kepada kalian, saya berwasiat untuk kalian wa nafsi, tapi juga untuk diriku sendiri bitaqwallah, untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan pemandangan seperti ini bukan untuk yang namanya menakut-nakuti kita, bukan untuk membuat kita lebih jauh dari Allah, justru takutnya kita kepada manusia membuat kita menjauhinya, tapi takutnya kita kepada Allah membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga guru-guru kita yang ada di Amin, studio amin. maupun yang ada di rumah saat ini selalu dimuliakan oleh Allah dan selalu dalam lindungan Amin, Allah amin, ya Subhanahu wa taala. Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah! Ini jamaah Islam itu yang ada di rumah saya yakin lagi semangat banget karena sekarang kita sedang memperingati Isra Mi'raj nih. Habib, berbicara tentang Isra Mi'raj, benar gak sih katanya baginda Rasul itu melihat ada seseorang yang na'udzubillahi min dzalik memakan daging yang baunya sangat busuk sekali. Kenapa orang ini sampai makan daging busuk ini, dia dosa apa, melakukan apa, dan katanya ini sekarang lagi viral katanya di zaman sekarang ini tuh gimana sih Habib? Saya bingung deh, viral, kok viral, emang ada sesuatu yang bisa membahayakan kita, yang bisa membuat kita melakukan itu nanti, nauzubillah min dzalik. Apa itu Habib? Iya, Masya Allah. Jadi jamaah sekalian ini hal yang luar biasa ya. Jadi kita harus berhati-hati tentang masalah ini dan ini bahkan sampai viral. Tapi nanti mungkin saya akan jelaskan setelah yang berikut ini. Ya, jadi Habib, penasaran. Digantung deh. banget. Aduh, ya udahlah kalau begitu nggak apa-apa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, Ye. oh jamaah, Ye. Alhamdulillah.